itulah kurang lebih. Ya, kenapa demikian? Karena yang bikinnya tahu persis kapasitas dan kekuatan kendaraan tersebut. Kita pun sama. Kita ini ciptaan Allah, tahu persis kemampuan kita, maka Allah pun di dalam memberikan beban itu disesuaikan dengan kemampuan. Makanya kalau diuji sesuatu itu ingat, saya yakin saya bisa mengatasinya, karena saya yakin Allah sudah berfirman bahwa Allah tidak akan membuatkan sesuatu kecuali sesuai dengan kemampuan saya. Bismillah, saya hadapi. Itu. Kalau sudah yakin ke sini, gak bakalan ada orang yang stres karena ada masalah. Apalagi sampai gila gara-gara masalah, nggak mungkin. Kan ada orang gitu ya, stres akut, dipikirin sampai lama-lama ini ketawa sendiri, ngobrol sendiri, di bawah pohon, stres. Jadi ketika diuji orang itu stres, pertanda imannya masih lemah dan itu harus dicas. Gitu ya, banyak dalil yang lainnya selain ini. Ini aja sudah jelas tuh, bahwa kata Allah, aku tidak akan membebani manusia ini kecuali sesuai dengan kemampuannya. Bersyukurlah kepada Allah. Laha ma kasabat, baginya apa yang dia usahakan dari kebaikan, wa 'alaiha maktasabat, dan dia pun akan menanggung keburukan yang dia lakukan. Artinya apa? Baik buruk semua akan kembali ke kita. Silakan berbuat buruk ketika orang tidak melihat kita, ya, tapi ingat keburukan yang dilakukan sembunyi-sembunyi itu, maka itu semua dicatat oleh Allah dan nanti akan dikembalikan kepada dirinya akibatnya. Ya, laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Makanya hadirin, ya, termasuk kita ke surga, menghindarkan diri dari api neraka, itu tergantung usaha kita. Tidak ada orang masuk surga karena kita leceh. Tidak ada juga orang masuk neraka karena kita leceh. Ada orang masuk surga kita leceh Nabi? Nggak ada, karena surga itu punya Allah, bukan punya Nabi. Nabi pun hanya sebatas paling berdoa, ya Allah masukkan ke surga, simpulan selesai. Dimasukin tidaknya terserah Allah, tergantung Allah, karena surga, langit, bumi, neraka semua kepunyaan itu tadi lillahi. Ma'afis samawati. Maka kalau kita ingin ke surga, usahalah, berjuanglah, berpuaslah dengan amal kebaikan. Demikian pula ketika kita ingin selamat dan dijauhkan dari api neraka Allah, berbuatlah, berjuanglah terus menghindari hal-hal yang akan mengantarkan ke nerakanya Allah. Maka kata kuncinya, surga dan neraka semua tergantung usaha kita. Itu laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Kenapa saya isyaratkan ini? Kalau ada menemukan ini panjang bacanya ya, lebih daripada biasa. Itu sudah dibahas tadinya. Rabbana ya Rabb kami, la tu'akhidna, janganlah kau binasakan kami, siksa kami, in nasina, disebabkan kami lupa, atau akhtana, atau kami salah. Ya Allah, hamba banyak salah, banyak keliru, jangan kau adab dengan kesalahannya, kekeliruan hamba. Itu maksudnya, meratap sama Allah. Ya kan, kita menyadari ya banyak salahnya hidup ini, walaupun sudah berusaha benerin, rutin ngaji supaya tahu rumus hidup baik, ada aja kesalahan tuh. Di dunia ini gak ada manusia yang steril dari kesalahan. Jangankan kita, Nabi saja, Nabi. Karena Nabi juga manusia kayak kita, salah Nabi juga. Ada beberapa teguran Allah kaitan dengan kesalahan Nabi, kekeliruan Nabi, kehilapan Nabi. Ya, cuman bedanya kalau Nabi salah, langsung Allah ngingetin, itu enaknya.
langsung Allah tegur, ya Allah ingetin. Nah kalau kita salah, siapa yang ingetin? Siapa yang negur? Mas, Pak, ini salah ya, ini nih. Kadang kalau diingetin juga kadang nggak terima kita. Makanya tak mustahil kita larut dalam kesalahan, karena tidak pernah ada yang mengukur salah buruknya. Sekalinya ada yang mengukur dan ngerti, kadang kesinggung. Saya ada pengalaman, Pak, pengajian tempat lain. Ya, saya ada cerita waktu